Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya boleh minta dengan hormat untuk kita boleh maju ke depan untuk mengisi bangku-bangku yang ada di depan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mendengarkan Voice of Pentecost, Mazmur 91 dan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Mari bersama-sama kita meresponi, kita mendengarkan, dan kita boleh duduk diam untuk kita mendengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi.
Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini?
Luar biasa. Haleluya. Mari saya boleh mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita berikan salam kanan kiri yang katakan engkau hari ini luar biasa. Haleluya. Mari umat-umat yang luar biasa, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan kalau kami boleh ada di minggu awal Tuhan di bulan Juli. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Setengah tahun sudah boleh berlalu. Kami bersyukur kalau kami masih ada di dalam rumah Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami. Sebab Engkau layak menerima segala pujian yang terbaik bagi kami, dari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk kembali dalam hadiratnya Bapak Ibu Saudara. Syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur kami Tuhan. Syukur padamu Yesus, kami sembah sujud kepadamu
Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Kami naikkan pujian syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menginjak bulan 7 di tahun 2023. Kami bersyukur Engkau baik. Kami naikkan pujian kami, bukan dengan kuat gagah kami, tetapi karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang begitu baik, menuntun, membimbing, membela setiap kami, menegur kami, mengajar kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh, Engkau baik. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berikan segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian syukur kita bagi Dia. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Segala kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu nyanyikan. Segala puji syukur bagimu. Kami tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami berikan segala pujian, syukur bagi Engkau Tuhan. Kami mau bersorak, menari, memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-soraknya, ya jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Haleluya. Berikan tas kanan kiri, katakan Allah kita dahsyat. Ya. Mari semua umat pilihannya, kita bangkit bagi Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya.
bersyukur kita boleh mengenal nama Yesus. Boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Engkau yang bertata, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. all we see how great, all we see how great, and all we see how great is our God. Bagi engkau yang telah duduk di tata yang maha besar di sorga, kami sungguh menaikkan syukur terima kasih dan kami memuji engkau, mening engkau tak henti-hentinya, karena hanya engkaulah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan penyembahan kami. Sungguh kami menaikkan syukur terima kasih ya Aba, ya Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan sekarang duduk di tata-Mu yang maha besar di sorga. Kami kembali masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Sungguh kami menaikkan syukur terima kasih tak henti-hentinya kepada Engkau. Karena kami bisa bertekuk lutut di hadapan nama Yesus. Kami bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah kasih anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Untuk ya Aba, ya Bapa, tolonglah jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir pada sore ini, di mana kami bersama-sama beribadah di hari-Mu yang kudus ini Bapa. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang sedang Kau berikan dalam hati kami. Biar kami bersama-sama dengan para malaikat di sorga pada sore ini memuji Engkau, meninggikan Engkau dan mempermuliakan nama-Mu yang kudus itu Bapa. Ya Aba, ya Bapa, sebentar hamba-Mu juga yang hina ini akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah mulut dan bibir lidah hamba-Mu, sehingga melalui pemberitaan firman ini iman kami dibangkitkan, iman kami sungguh mengerti dan akan kehendak-Mu Tuhan. Untuk tolonglah kami semua, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan melalui pemberitaan firman pada sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam, saudara terkasih, selamat sore. Nama saya Pendeta Junaidi, saya mengembalakan di gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Anugerah di Jakarta Barat ya, sedang bertemu dengan para jemaat di tempat ini. Saya datang bersama istri saya mana? Itu istri saya, udah kenal, namanya Ibu Esther ya. Jadi tadi pagi saya sudah menyampaikan firman, sore ini saya akan kembali mengajak kita membuka kitab kita di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca berganti-gantian, saya akan bacakan dulu. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ayat 2. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, salam. Bapak Ibu yang saudara terkasih, sebagai orang Kristen kita harus mengerti dengan jelas akan iman kita. Di dalam iman kita tidak ada namanya abu-abu. Yang ada kita hitam atau putih. Artinya kita sedang berada di mana? Kita sedang berada di dalam gelap atau dalam terang. Tidak ada tengah-tengahnya. Kita menjadi milik Allah atau kita menjadi musuhnya Allah. Jadi
Itu adalah pilihan kita semua. Oleh karena kita harus mengerti dengan jelas apa makna iman kita dan kepada siapa kita percaya. Jadi saudaraku, banyak orang-orang di luar sana yang mengaku mereka menyembah Allah, menyembah Tuhan, ada mereka juga percaya kepada Allah dan menyembah ilah-ilah. Tetapi sebenarnya siapakah Allah yang kita sembah itu? Dan Allah yang kita sembah berbeda dengan ilah-ilah yang mereka sembah. Jadi melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus itulah dengan jelas sekali Tuhan kita menyatakan Allah kepada dunia. Ya, menyatakan Allah kepada dunia. Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat bahwa Allah itu adalah roh, dan Allah kita itu lebih besar daripada langit yang mengatasi segala langit. Dan Allah kita ada di mana-mana. Dan Allah kita itu memenuhi langit dan bumi. Ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Kita sering membaca di dalam Nehemia mengatakan bahwa Allah kita itu melebihi langit yang mengatasi segala langit. Ada langit yang mengatasi segala langit. Kalau di dalam teologi ya, itu ada 3 langit. Alkitab mengatakan ada 3 langit, langit burung-burung, langit kita melihat ada burung-burung terbang, kemudian langit bintang, langit di mana matahari, galaksi dan para bintang planet berada, dan di atasnya itu lagi ada namanya langit yang mengatasi segala langit. Itulah dunia rohani atau sorga. Langit yang mengatasi segala langit. Ada 3 langit di dalam alam semesta kita ini. Dan paling atas itulah langit yang mengatasi segala langit. Allah kita jauh lebih besar daripada langit yang mengatasi segala langit. Dan Allah kita itu memenuhi langit dan bumi. Kalau demikian bagaimana kita manusia yang hanya seperti debu tanah yang begitu kecil bisa mengerti dan memahami Allah kita. Kalau Allah kita tidak datang mendekatkan diri kepada manusia, maka manusia sama sekali tidak bisa melihat Allah dan mengenal Allah dan mengerti Allah itu siapa. Maka Allah yang penuh kasih karunia itu memperkenalkan dirinya melalui gambar wujudnya itu, melalui gambar wujudnya. Maka gambar wujud Allah itu 2000 tahun yang lalu dikandung oleh Maria dan lahir sebagai manusia. Dialah manusia Yesus Kristus. Dialah anak Allah itu. Maka anak Allah itu datang sebagai manusia dan memakai tubuh manusia, dan tubuh itu dia peroleh dari Maria sebagai manusianya. Maka Yesus Kristus orang Nazaret yang datang 2000 tahun yang lalu, yang kita peringati dalam hari Natal, yang lahir di Bethlehem itu, dia adalah Allah dan juga manusia. Allah dan juga manusia. Jadi satu pribadi itu di dalamnya ada pribadi Allah dan ada manusia di dalamnya. Maka Yesus itu adalah Allah yang dipakaikan tubuh manusia. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, maka gambar wujud Allah itu datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu sehingga bisa dilihat oleh kita. Dia juga memakan makanan yang sama seperti kita, makan ikan goreng, ikan bakar juga, menghirup udara yang sama seperti kita, ya, menghirup udara yang sama seperti kita. Dia juga harus ke belakang kalau sakit perut, ya, dia juga bisa sakit. Tapi dia adalah anak Allah, dia adalah Allah sendiri, yang melalui dia Allah itu menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Maka penulis Ibrani di dalam 4 ayat ini melukiskan, menggambarkan siapakah anak Allah itu. Begitu luar biasa, saudaraku. Apakah kita pernah berpikir bahwa anak Allah, Allah yang maha besar itu, yang tadinya bersama Bapa di sorga, yang lebih besar daripada langit yang mengatasi segala langit, dia datang sebagai manusia. Ya, dia datang sebagai manusia dan dia menghirup oksigen yang sama seperti kita. Ketika kita pergi ke Israel, ketika kita jalan-jalan ke Israel, kita ke Yerusalem, dan kita melewati jalan-jalan, kita pernah berpikir bahwa jalan-jalan yang kita lalui 2000 tahun yang lalu, anak Allah pernah juga menapaki jalan-jalan seperti yang kita lalui. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa di loteng Markus. Tuhan kita berdoa di loteng Markus, yang doanya itu ada di dalam Yohanes pasal 17. Setelah dia selesai berdoa, dia keluar dari kota Yerusalem, kota tua Yerusalem, dari gerbang timur.
gerbang timur kota Yerusalem. Itulah terakhir kalinya anak Allah itu keluar dari kota Yerusalem setelah dia disalibkan. Dia keluar dari kota Yerusalem itu, dia menyeberangi sungai Kidron. Ya, kalau kita ke Yerusalem, lihatlah di gerbang timur Yerusalem yang sekarang gerbangnya tertutup. Gerbang kota Yerusalem sekarang tertutup. Kapan tertutupnya nggak tahu. Sampai sekarang tidak seorang pun yang membuka gerbang timur Yerusalem itu. Dan nubuat Alkitab mengatakan, ketika Yesus datang kedua kalinya nanti, dia akan menapakkan kakinya di Bukit Zaitun yang ada di depan gerbang timur Yerusalem. Dan dia akan masuk kembali ke kota Yerusalem itu melalui gerbang timur yang sekarang tertutup, saudaraku. Dan pintu gerbang yang tertutup di depannya itu ada kuburan orang Islam sekarang. Dan itu ada sungai Kidron. Dan di seberang sungai Kidron itu adalah Bukit Zaitun, di mana Tuhan kita berdoa di Taman Getsemani di sana sebelum dia ditangkap akhirnya, saudaraku. Dan nubuat dalam Alkitab begitu jelas bagaimana Allah yang memberikan nubuat itu dengan pasti akan menggenapi nubuatnya. Amin. Tuhan kita akan datang kembali kedua kali menampakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan kemudian dia akan masuk ke kota Yerusalem itu melalui gerbang timur. Yang sekarang tertutup nanti akan terbuka. Yang sekarang tertutup. Maka saudara kalau ke Israel, lihatlah gerbang timur itu yang di kota tua Yerusalem. Maka anak Allah, bagaimana anak Allah yang ada bersama Bapa itu, kemudian dialah yang menciptakan segala-galanya. Dialah yang mempunyai langit, bumi, dan seluruhnya. Oleh karena dialah, maka seluruh alam semesta ini tercipta. Dia masuk sebagai manusia. Kenapa dia datang sebagai manusia? Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Kenapa Allah yang luar biasa, maha besar, harus datang sebagai manusia? Untuk menyelesaikan dosa manusia. Maka tadi Ibrahim mengatakan, setelah dia selesai mengenai penyucian dosa, di dalam ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Untuk apa anak Allah datang sebagai manusia? Dia lahir sebagai manusia. Dia mengalami seluruh kelemahan sebagai manusia untuk menyucikan dosa. Dan cara dia menyucikan dosa manusia, dia mati di atas kayu salib. Cara itulah dia menembus dosa manusia. Tidak ada cara bagi Allah di mana Allah itu bisa didamaikan, di mana Allah itu bisa mengampuni dosa manusia. Harus datang Allah dan manusia. Harus datang seorang pribadi itu harus Allah dan manusia yang baru bisa mendamaikan antara Allah dan manusia. Maka saudara terkasih, Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Maka satu tangannya dia pegang manusia, satu tangannya dia pegang Allah, saudaraku. Kenapa? Karena dia adalah Allah dan manusia. He is God man, Allah manusia. Maka satu tangan dia memegang Allah, satu tangannya dia memegang manusia. Maka dialah yang bisa menjadi Tuhan dan juru selamat bagi manusia, saudaraku. Tidak ada satu nabi pun, tokoh agama manapun di dunia ini yang bisa mendamaikan antara Allah dan manusia akibat dosa manusia itu. Baik juga melalui perbuatan baik manusia, melalui amal ibadah kita, tidak bisa mendamaikan antara Allah dan manusia akibat dosa kita. Maka cara Allah untuk menyelesaikan dosa manusia itu bagaimana? Itu Allah datang sebagai manusia. Ya, Allah datang sebagai manusia hanya dengan cara ini, the only way, hanya satu-satunya cara, tidak ada cara lain bagi Allah, di mana Allah itu bisa ditentram hatinya akibat dosa dan pemberontakan manusia yang jahat itu, saudara. Dengan cara Allah datang sebagai manusia itulah Allah bisa menyelesaikan permusuhan antara dirinya dengan manusia. Hanya dengan cara maka Alkitab mengatakan Allah memperdamaikan dirinya. Allah memperdamaikan dirinya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka cara pendamaian itu Allah sendiri yang mengadakan pendamaian itu bagi manusia yang berdosa, saudaraku. Inilah wujud kasih Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, saudaraku. Ketika anak Allah datang sebagai manusia, itulah peristiwa yang paling besar yang pernah terjadi di alam semesta ini. Bahkan lebih besar daripada penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya itu.
kedatangan anak Allah sebagai manusia dan mati untuk menebus dosa kita. Dan kita harus mengerti besarnya kasih karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita, saudaraku. Ya, apakah kita bersungut-sungut kepada Allah akibat hidup kita di dunia ini yang hanya sederhana saja, yang bahkan kadang-kadang kekurangan dalam kehidupan tubuh kita? Apakah kita bersungut-sungut kepada Allah? Manusia sebenarnya tidak layak untuk bersungut-sungut kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah sudah memberikan yang begitu besar di dalam diri Allah kepada manusia, yaitu anaknya sendiri, saudaraku. Anaknya sendiri datang sebagai manusia, itulah hal yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Maka apa yang memenuhi hati kita sebagai orang Kristen, apa yang memenuhi hati kita ketika kita mengerti dan tahu akan berita ini, saudaraku, itulah mulut yang penuh ucapan syukur kepada Allah. Karena Allah kita, dialah yang menyelamatkan kita. Amin, saudara kasih. Dialah yang menyelamatkan kita dari dosa kita, di mana kita manusia berontak-berontak pada Allah. Ya, Allah datang untuk mencari manusia yang hilang, saudaraku. Jangan pikir manusia mencari Allah. Yang hilang itu Allah, manusia bukan Allah. Allah nggak pernah hilang, betul nggak? Ketika kita mencari sesuatu, kita mencari yang hilang kan? Allah kita nggak pernah hilang, saudaraku. Manusia yang hilang. Manusia yang hilang. Maka Yesus bilang, anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Ya, yang hilang itu manusia. Jangan bilang manusia mencari Allah. Allah kita mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak semua telah berdosa dan tidak seorang pun mencari Allah. Allah nggak pernah hilang, saudaraku. Dan manusia tidak pernah mencari Allah. Karena yang terhilang adalah manusia. Maka ketika kita baca kitab Kejadian, ketika Adam berbuat dosa, siapa yang mencari siapa? Apakah Adam mencari Allah? Adam sembunyi dari Allah, betul nggak? Allah yang datang mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Ya, manusia tidak pernah hilang. Manusia tidak pernah mencari Allah dan Allah tidak pernah hilang. Maka manusia yang hilang ini, Allah datang sebagai manusia untuk mencari manusia yang terhilang itu. Agar manusia bisa bertemu dengan Allah yang benar, agar manusia bisa menjadi anak Allah, agar manusia bisa bersama Tuhan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin. Itulah sukacita kita sebagai orang Kristen. Kita melayani Tuhan hari Minggu, kita datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, kita memberikan persembahan kepada Tuhan di hari Minggu, kita hidup secara baik-baik, hidup secara suci dan kudus setiap hari dalam kehidupan kita, karena kita mengenal dan mengerti Allah lah yang penuh kasih, yang sudah menemukan kita. Amin. Kitalah yang ditemukan oleh Allah sehingga kita bisa berbakti kepada Allah, kita bisa menyembah Allah, kita bersuluh kepada Allah, ya Abah, ya Bapa. Benar nggak? Ya Abah, ya Bapa. Dan Allah yang penuh kasih karunia, Dia bukan hanya memberikan anaknya kepada kita mati di kayu salib. Setelah kita percaya Yesus, Allah Bapa memberikan rohnya kepada kita. Dan Roh Kudus tinggal bersama kita selama-lamanya menyertai kita. Memimpin hidup kita, ya, memimpin hidup kita dan supaya kita makin hari makin mengenal akan kebenaran. Maka di dalam ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Itulah zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian lama Allah berbicara kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, Ishak, Yakub dan kepada orang-orang Yahudi itu melalui para nabi. Ya, maka kita mengerti di dalam perjanjian lama banyak munculnya nabi. Elia, Elisa, Yeremia, Nehemia, itu semua para nabi dan Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui para nabi. Dan nabi itu hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi mereka dipanggil oleh Allah dan waktu mereka dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan firman kepada umat Israel, mereka hanya kadang-kadang cuma 3 jam saja menjadi nabi. Seperti Amos adalah seorang peternak. Dia dipanggil oleh Allah dan hanya menyampaikan firman Allah hanya beberapa jam kepada bangsa Israel. Jadi di dalam perjanjian lama, Allah berbicara dengan berbagai cara kepada umat Yahudi, orang Israel dalam perjanjian lama melalui para nabi. Tapi kemudian Dia mengatakan,
Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Pada zaman akhir ini, zaman perjanjian baru, Allah berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya. Anaknya. Maka Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan dia datang di Israel sana, ya, dikandung oleh Maria dan lahir sebagai manusia, dan dia berbicara, dan apa yang dia bicara, dia sampaikan, apa yang dia kerjakan, itu bisa kita lihat semua di dalam keempat Injil, benar nggak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya dan apa yang Tuhan telah kerjakan, ya, itu semua tertera dalam keempat Injil. Anak Allah sendiri akhirnya datang sebagai manusia. Apa yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Israel. Sebenarnya di dalam PL, orang Israel sedang menunggu akan datangnya Mesias. Dan banyak sekali nubuatan di dalam Perjanjian Lama, para nabi bernubuat akan kedatangan Mesias ini. Di dalam Yesaya, ya, di dalam Mika, ya, banyak sekali para nabi bernubuat. Bahkan nubuatan pertama mengenai kedatangan anak Allah itu kan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, akan datang keturunan perempuan untuk meremukkan kepala ular itu. Dalam Kejadian sudah Allah kasih tahu akan datangnya keturunan perempuan, dan keturunan perempuan yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Maka akhirnya Yesus Tuhan kita datang sebagai manusia untuk menggenapi nubuatan dari para nabi-nabi. Allah sendiri datang sebagai manusia dan dia memberikan firman-Nya kepada manusia, dan firman-Nya itu tercatat di dalam Alkitab kita, di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Anak Allah datang, anak Allah sendiri. Jadi kita jangan berpikiran anak Allah itu sepertinya Allah melahirkan anaknya secara tubuh. Itu jangan pikiran begitu. Ya, anak Allah memperanakan anaknya. Jangan kita berpikir memperanakan itu sama seperti seorang ibu memperanakan anaknya. Ya, yang namanya anak itu nggak harus lahir seperti manusia, betul nggak? Coba anak kunci, apakah anak kunci dilahirkan? Betul nggak? Anak tangga, apakah anak tangga dilahirkan? Maka anak Allah itu bukan artinya Allah melahirkan anaknya. Paham ya seperti itu ya? Bukan seperti itu. Jadi anak Allah hanya istilah yang dipakai untuk membedakan antara ada bapak, ada anak. Ya, bukannya bapak itu melahirkan anaknya seperti seorang ibu melahirkan anaknya. Ya, ketika dia datang sebagai manusia, dia memang dilahirkan sebagai manusia oleh Maria. Itu benar-benar Maria mengandung anak Allah dan melahirkan dia sebagai manusia. Maka dia disebut sebagai anak manusia. Ya, anak manusia. Maka Yesus selalu mengatakan anak manusia datang, anak manusia akan mati, anak manusia akan mati. Dan ketika dia mati di kayu salib, sisi kemanusiaannya yang mati, bukan sisi Allahnya. Allah nggak bisa mati, saudaraku. Dan Allah tidak pernah mati. Tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Maka dalam 1 Petrus 3 ayat 18 kita baca. 1 Petrus 3 Jadi khotbah sore ini memang agak berat, saudaraku ya, tapi saudara harus benar-benar menyimak. Biar kita bisa mengerti Tuhan yang kita sembah itu siapa, saudaraku. Biar iman kita tidak tergoyahkan apapun yang terjadi, saudaraku. Iman kita tidak boleh abu-abu. Kita mau hitam atau putih, kita mau terang atau gelap. Kita benar-benar menjadi milik Yesus atau menjadi milik iblis, saudaraku. Enggak ada tengah-tengahnya. Maka kita harus mengerti akan iman kita. Ketika kita datang kepada Allah, kita harus mengerti Allah kita sembah itu siapa, saudaraku. Amin. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Allah nggak bisa dibunuh, saudaraku. Tapi manusia yang bisa dibunuh. Maka satu pribadi itu Allah dan manusia itu dalam diri Yesus itu tidak bercampur. Tidak bercampur. Ada sisi Allah dan sisi manusianya. Yang mati, yang dibunuh adalah sisi manusianya, saudaraku. Allah nggak mati, saudaraku. Ya, jadi kita harus paham dan mengerti Allah nggak pernah mati. Yang mati, maka orang Muslim bilang orang Kristen
Masa Allah mati? Masa Tuhan mati? Yang mati bukan Allahnya, yang mati manusianya. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, kemanusiaannya yang dibunuh dan mati, bukan keilahiannya, saudaraku. Jadi Yesus itu, Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, bagaimana orang Israel bisa mengatakan bahwa dia itu adalah, bagaimana Daud bisa mengatakan bahwa dia adalah tuannya dan dia adalah anak Daud juga. Bagaimana Yesus itu bisa sebagai anaknya Daud dan bisa sebagai Tuhannya Daud sekaligus? Bagaimana caranya Yesus itu bisa menjadi anak Daud dan bisa menjadi Tuhannya Daud? Caranya bagaimana? Bagaimana caranya Yesus itu bisa menjadi anak Daud dan bisa menjadi Tuhannya Daud, saudaraku? Caranya inkarnasi, Allah dan manusia. Sebagai Allah, dia adalah tuannya Daud. Sebagai manusia, dia adalah anaknya Daud, saudaraku. Mengerti ya? Jadi sebagai manusia, dia anaknya Daud. Sebagai Allah, dia Tuhannya Daud, saudaraku. Jadi inilah yang kita percayai mengenai Yesus orang Nazaret. Ya, Yesus orang Nazaret, Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapakah dia, saudaraku? Maka ketika orang Muslim, orang Islam mencemooh iman kita, masa Allah bisa mati? Yang mati bukan keilahiannya, yang mati adalah kemanusiaannya. Amin. Yang mati adalah kemanusiaannya. Ya, karena yang mati adalah kemanusiaannya, itu Allah yang menjadi manusia, maka itulah yang bisa mendamaikan antara Allah dan manusia. Karena yang mati adalah di dalam diri adalah ilahi, maka dia adalah manusia yang tidak ada dosa sama sekali. Manusia yang tidak dosa sama sekali. Dan itu dibuktikan ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Kenapa Yesus bisa dibangkitkan oleh Allah? Karena dia mati bukan karena dosa dia. Dia mati karena dosa manusia. Maka manusia kita mati, nggak ada satupun bangkit selama-lamanya kan? Nggak ada bangkit hidup selama, nggak ada. Ya, orang-orang yang seperti Lazarus yang dibangkit oleh Tuhan, dia mati lagi, saudaraku. Dia 3 hari mati dibangkitkan, tapi dia mati lagi. Tapi Yesus beda. Yesus setelah bangkit, dia tidak mati-mati lagi. Maka itulah kenapa dikatakan Yesuslah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Artinya dia setelah dia bangkit, dia tidak mati-mati lagi. Dia hidup selama-lamanya. Bahkan dia naik ke surga, saudaraku. Ya, maka dalam Ibrani dikatakan, kita baca lagi Ibrani pasal 1. Siapakah dia? Dia adalah anak Allah yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala ada. Siapakah Yesus itu? Dialah yang berhak menerima segala yang ada. Segala yang ada, dia yang berhak menerima segala ada. Maka ketika Yesus bangkit, dia bicara pada muridnya dalam Matius pasal 28. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Dialah yang berhak menerima segala yang ada. Segala kuasa di bumi sudah diberikan kepada saya. Dia yang berhak menerima segala yang ada. Yesus Kristus siapa? Dialah anak Allah. Ya, dia yang berhak menerima segala yang ada. Kemudian oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia melalui firman Allah itulah Allah menjadikan alam semesta. Maka pemazmur mengatakan oleh firman Allah langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Di dalam coba Yohanes pasal 1, melalui dialah Allah menciptakan alam semesta ini. Siapakah Yesus? Dialah pencipta. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kita baca di dalam Yohanes pasal 1. Ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia itu siapa? Firman. Sebenarnya terjemahan yang bagus. Kalau kita, jadi saudaraku, sekarang Lembaga Alkitab Indonesia telah menerbitkan Alkitab edisi yang kedua, terjemahan edisi yang kedua. Kalau saudara ada waktu dan punya uang, bisa beli di toko buku. Artinya ada Alkitab terjemahan edisi kedua. Itu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Itu terjemahannya lebih pas, ya, lebih pas. Maka dia terjemahannya begini. Pada mulanya beradalah firman. Firman itu sudah berada daripada mulanya. Ini kan kalau kita pada mulanya adalah firman. Tapi terjemahan baru dari edisi yang kedua, pada mulanya beradalah firman. Firman itu sudah berada daripada mulanya. Firman itu bukanlah diciptakan, tapi firman itu sudah ada bersama-sama dalam Allah. Ya, firman itu ucapan, ya, firman itu ucapan. Ucapan Allah itu ada di mana? Ada di dalam diri Allah, kan? Benar gak? Firman Allah itu ada dalam diri Allah. Dan firman Allah tidak terpisahkan dengan Allah. Dan karena dia bersama-sama dengan Allah, maka dia juga adalah Allah, dikatakan di sini. Kemudian segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau Allah kita nggak ada firman, dia nggak bisa menciptakan segala sesuatunya. Tapi karena ada firman di dalam diri Allah, maka Allah bisa menciptakan segala sesuatu dengan firman yang ada bersama dengan dia. Allah menciptakan segala sesuatu itu. Maka tadi Ibrani mengatakan, siapakah Yesus itu? Melalui dia Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Melalui dia Allah menciptakan melalui firman itu, melalui Yesus Kristus itulah Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. 4 ayat di dalam Ibrani sudah menjelaskan dengan begitu luar biasa kepada kita mengenai siapakah Yesus Kristus itu. Mungkin saudara pernah baca ayat ini kan berulang-ulang, tapi tidak melihat makna yang begitu dalam di dalam keempat ayat ini. Ya, maka dikatakan melalui dialah Allah menciptakan alam semesta ini. Saudaraku, ya, ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Seluruh kemuliaan Allah Bapa di sorga itu dicerminkan melalui anaknya. Saudaraku. Jadi Allah Bapa, anak Allah itu datang ke dunia, dia memperlihatkan kemuliaan Allah itu kepada manusia. Ketika dia berdoa dalam Yohanes pasal 17, Yesus berdoa demikian, aku sudah memberikan kemuliaanmu kepada mereka. Aku telah menyatakan kemuliaanmu pada mereka. Ialah cahaya kemuliaan Allah. Seperti inilah kita punya anak, kita begitu bangga dan begitu dimuliakan ketika anak kita berhasil dan sukses jadi orang yang berhasil, kan, betul nggak? Bapaknya ikut naik ya namanya, naik dong. Woi, anak si A, anak Pak Indra itu sekarang jadi orang kaya, orang paling kaya di Indonesia. Coba anak kita jadi orang paling kaya di Indonesia, bapaknya ikut terhormat, kan? Betul. Anak itu, bapak itu dimuliakan oleh anaknya juga. Maka begitulah Yesus datang sebagai manusia, dia mempermuliakan bapaknya di sorga. Ketika kita baca, ketika Yesus datang sebagai manusia, dia menyembuhkan orang sakit, membangkit orang mati. Kalau kita baca, setelah orang-orang Israel melihat hal itu, mereka mempermuliakan Allah di sorga. Mempermuliakan Allah di sorga. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dialah yang mempermuliakan Allah di bumi ini, saudaraku. Ya, kemudian dan gambar wujud Allah. Dan gambar wujud Allah. Jadi manusia, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tapi manusia itu bukanlah gambar rupa Allah, tapi menurut gambar rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Manusia bukanlah gambar rupa Allah sesungguhnya. Gambar dan rupa Allah sesungguhnya adalah Yesus Kristus, saudaraku. Ya, jadi kita diciptakan menurut modelnya Yesus itu.
Itulah manusia. Maka dialah gambar wujud Allah. Maka Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Benar nggak? Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat apa? Kenapa? Karena dialah gambar wujud Allah. Allah yang tidak kelihatan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 1, ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang menyatakan Allah ke dalam dunia itu? Anaknya. Kenapa? Karena anak adalah firman Allah yang ada bersama Allah. Dialah yang menyatakan Allah. Ketika saya duduk diam aja, Pak Indra nggak tahu saya ini, Pak Indra ini lapar, haus atau apa. Tapi ketika saya ngomong, Pak Indra, saya lapar loh. Pak Indra, oh Pak Indra lapar. Firman itulah yang menyatakan saya. Ucapan saya itu memperlihatkan saya, menyatakan diri saya kan. Maka demikian juga karena anak Allah adalah firman. Firman Allah itu adalah gambar wujud Allah. Dialah yang menyatakan Allah ke dalam dunia ini. Karena dialah firman Allah itu. Jadi itulah Yesus Kristus Tuhan kita, saudaraku. Jangan hanya kita percaya Yesus karena hal ecek-ecek, hal yang cuman nggak ada artinya di dunia ini, seperti materi. Ya, kita mau percaya, karena saya percaya saya jadi kaya, bisnis saya usaha besar, toko saya jadi rame, makanya saya percaya Yesus. Itu orang bodoh yang percaya Yesus, saudaraku. Itu hanya hal yang kecil. Maka Rasul Paulus mengatakan, kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Di dalam 2 Korintus pasal 4, coba kita baca. 2 Korintus pasal 4, ayat 18. Dua Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan apa yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa orang Kristen datang mau percaya Yesus? Bukan karena untuk diberkati kaya di dunia ini, tapi supaya mendapat hidup yang tidak binasa, mendapat hidup dalam kekekalan, yang tidak bisa kita lihat sekarang. Tapi celakanya manusia selalu mau mencari yang kelihatan. Maka Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, kenapa? Karena saya tahu, saya percaya Yesus, saya mendapat hidup kekal itu. Karena Yesus memberikan hidup pada saya. Dengan hidup yang kekal itulah saya bisa hidup di sorga nantinya. Di dalam kekekalan. Walaupun tidak kelihatan sekarang. Tapi itu adalah nyata dan pasti. Senyata Tuhan kita mati, bangkit dan naik ke sorga. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah yang maha besar di sorga. Maka di dalam surat Ibrani, dia kembali melanjutkan. Di dalam Ibrani pasal 1, dan menopang segala yang, ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tuh, siapa yang menopang langit dan bumi dan seluruh isinya ini sehingga matahari tetap terbit sebelah timur, tengah sebelah barat, dan bintang enggak jatuh menimpa kita, ya, langit enggak runtuh menumpu kita, dan bumi tetap terus berputar pada sumbunya dan terus mengelilingi matahari tanpa henti-hentinya, dan bumi yang mengelilingi matahari enggak pernah tabrakan sama matahari, saudaraku. Benar enggak? Enggak pernah tabrakan sama matahari. Siapa yang menopang semua yang ada dalam alam semesta ini? Kita masih bisa menghirup oksigen enggak pernah habis-habisnya terus di dunia ini, ya. Enggak pernah. Siapa yang menopang segala ini? Siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Tuhan kita menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Bagaimana kita pernah berpikir ya? Setelah air bah, semua manusia mati, dan yang hidup hanya Nuh, istrinya, dan 3 anaknya dan 3 menantunya. Bagaimana dari 8 orang yang selamat itu bisa melahirkan keturunan sampai 6 miliar manusia di dunia ini, saudaraku. Kok bisa terjadi ya? Dari 8 orang bisa jadi miliaran orang sekarang di dunia ini, saudaraku. Karena Allah menopang itu dengan firman-Nya. Beranak cuculah dan penuhlah bumi, saudaraku. Karena ada firman Tuhan mengatakan demikian. Maka firman itu yang menopang sehingga manusia bertemu terus menerus sampai miliaran manusia. Dari 70 orang keturunan Yakub masuk ke Mesir, bisa ada jutaan orang waktu Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka berkembang dengan cepat sekali. Kenapa? Karena Allah yang berfirman bahwa keturunan Abraham akan seperti langit di bumi, seperti bintang di langit kan. Bertemu dengan pesat sekali jumlah penduduk orang Yahudi di Mesir waktu itu. Saudara. Jadi semuanya karena ada firman Allah, saudara. Jadi jangan anggap enteng firman Allah. Firman Allah yang tertulis jangan anggap enteng. Ya, Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Maka bumi terus menerus ada dan musim terus menerus ada. Kalau ada 4 musim terus ada sepanjang tahun, selama ribuan tahun terus ada. Dan akan berhenti pada masanya ketika Tuhan yang menentukan, yang menetapkan segalanya akan berakhir nantinya, saudaraku. Maka sampai saat ini Tuhan terus menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan itu. Maka dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, itu terjadi ketika Tuhan kita mati di kayu salib, bangkit. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia sekarang duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Di mana Tuhan kita Yesus sekarang ini? Dia masuk ke ruang maha kudus di sorga, duduk di sebelah kanan tata Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Artinya apa? Jadi ketika Alkitab mengatakan Tuhan duduk di sebelah kanan tata di sorga, bukan berarti Tuhan di kanan tengahnya Bapa, situnya Roh Kudus, bukan. Artinya dia sekarang ada di sorga, dialah yang memegang otoritas kekuasaan tertinggi di sorga dan di bumi. Itulah Tuhan kita. Dia yang memegang kuasa yang tertinggi di sorga dan di bumi. Karena Allah Bapa sudah menyerahkan segala kuasa itu kepada anaknya. Maka setelah ia mengadakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan. Ia di sebelah kanan artinya dia yang memegang tongkat kerajaan itu. Dia yang memegang otoritas itu di sorga sekarang. Itulah Tuhan kita. Di tempat yang tinggi, saudara. Ketika Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 dirajam mati, saudara. Dia melihat langit terbuka. Dia melihat anak manusia. Dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan tata Allah di sorga. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 7. Ayat 55. 5556. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Benar gak? Di sebelah kanan Allah itu Stefanus tidak melihat Allah, tapi Stefanus melihat Yesus yang berdiri di sorga. Itu artinya. Bukannya dia lihat sebelah kanan ada Allah, Yesus sebelah kirinya, Yesus berdiri. Bukan. Artinya Yesus sedang ada di sorga yang memegang otoritas berdiri menyambut kematian Stefanus. Saudara. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus berdiri. Yang lainnya Yesus duduk sebelah kanan. Ini satu-satunya ayat di dalam sepanjang Perjanjian Baru mengatakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah menyambut kematian Stefanus. Maka kematian Stefanus itulah kematian yang begitu mulia yang tercatat dalam Alkitab kita. Kematian Stefanus.
Kenapa? Ketika dia mati, Yesus sampai berdiri menyambut kematian dia, saudara. Ya, maka dia setelah ia selesai dengan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan, ya, di tahta yang besar di sorga. Kemudian ayat yang terakhir, Ibrani pasal, kalau sudah bilang terakhir, pada semangat pasti ini. Karena banyak yang ngantuk nih. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan pada jauh lebih indah daripada nama mereka. Jauh lebih tinggi. Malaikat-malaikat itu siapa? Maka hanya roh yang melayani. Maka orang Kristen saya bingung. Banyak orang yang bangga ketika melihat malaikat. Malaikat itu tidak ada apa-apanya, saudaraku. Malaikat itu hanya hamba dari kita orang percaya. Kalau dikatakan di dalam ayat 14, coba ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi jangan pikir orang yang katanya lihat malaikat, orang yang rohani. Enggak, saudaraku. Malaikat adalah makhluk rohani yang lebih rendah daripada orang percaya. Karena mereka itu melayani orang-orang yang percaya. Ya, nama Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Di dalam nama malaikat itu di dalam Alkitab terdapat Mikael, ya, Mikael, Gabriel. Jauh lebih tinggi daripada nama mereka. Ya, maka nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Karena nama yang Allah karuniakan pada anaknya, nama Yesus, jauh lebih tinggi daripada nama semua para malaikat. Saudara. Semua para malaikat. Ya, bahkan jauh lebih indah daripada nama semua malaikat di sorga. Maka Tuhan kita Yesus Kristus itu begitu luar biasa. Melalui 4 ayat Alkitab ini penulis Ibrani melukiskan, menggambarkan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Amin. Itulah Tuhan yang kita percayai. Maka ketika kita mengerti hal ini, saudaraku, saya sering mendengar, ya, kalau ke sini, mereka yang cinta mati-matian kepada Tuhan, benar nggak? Suka dengar kan? Cinta mati-matian kepada Tuhan. Bagaimana cara kita cinta mati-matian kepada Tuhan, saya bertanya. Apa ketika kita hidup susah, menderita, nggak ada uang, kita tetap cinta mati-matian kepada Tuhan? Saudaraku, cinta mati-matian kepada Tuhan itu bukan karena kita diberkati secara materi, kita mau cinta mati-matian kepada Tuhan. Tapi kita cinta mati-matian kepada Tuhan karena kita tahu apa yang telah Tuhan kerjakan untuk kita. Dia mati untuk kita. Ya, dia datang untuk menembus dosa kita, mencari kita yang hilang. Dengan mengerti ikan hal ini kita baru bisa cinta mati-matian kepada Tuhan, saudaraku. Cinta sampai mati kepada Tuhan. Seperti muridnya Yohanes Polikarpus. Yohanes anak Zebedius atau Rasul Yohanes punya beberapa murid. Salah satunya Polikarpus. Polikarpus adalah uskup di Smyrna. Ketika terjadi penganiayaan bagi orang Kristen, dia sudah umur 84 tahun, Polikarpus. Dia ditangkap oleh tentara Romawi karena dia tidak mau mengakui Kaisar Romawi itu sebagai Tuhan. Karena orang Kristen itu ditangkap oleh orang Romawi, karena orang Kristen tidak mau mengakui Kaisar Romawi sebagai Tuhan. Mereka hanya mengakui Yesus orang Nazaret sebagai Tuhan. Maka ketika dia ditangkap, sampai orang tentara Romawi pun sudah nggak tega lah, ini orang udah tua, umur 84 tahun udah tua, ini didorong mati kan? Ya, nggak tega. Sudahlah, kamu udah tua juga, kamu nyangkal Tuhan kamu saja. Kalau kamu mengakui Kaisar Romawi sebagai Tuhan, saya lepaskan kamu, dia bilang. Polikarpus bilang apa? Selama 84 tahun, Tuhan saya tidak pernah mengecewakan saya. Masa saya mau menyangkal dia? Akhirnya dia pun mati martir, saudaraku. Polikarpus. Itulah namanya cinta mati-matian kepada Tuhan. Cinta mati-matian kepada Tuhan. Artinya cinta sampai mau mengorbankan nyawa untuk Tuhan, saudaraku. Ya, bukan karena cuman dapat
dapat berkat 10 juta, oh cinta Paulus baru cinta mati-matian. Betapa nilai rendah sekali cinta pada Tuhan itu, saudaraku. Rendah sekali. Ketika kita mengerti Tuhan sudah mati untuk saya, benar gak? Kita baru bisa cinta mati-matian untuk Tuhan, saudaraku. Cinta sampai mati kepada Tuhan. Karena kita sudah dibeli oleh Yesus dan harganya telah lunas dibayar. Surat hutang kita sudah dirobek oleh Tuhan. Telah dipakukan di atas kayu salib. Kolose mengatakan surat hutang kita yang mendakwa kita sudah dipakukan oleh Tuhan di atas kayu salib. Sehingga 5 momok bagi manusia itu bisa 5 momok, ada 5 momok yang menakutkan bagi manusia yang hidup di dunia ini. Hukum Taurat, neraka, maut, iblis, apa itu? Dan hukum Taurat, dosa, maut, iblis, dan neraka. 5 hal yang paling menakutkan bagi manusia yang hidup di dunia ini. Semuanya diselesaikan oleh Tuhan dengan cara Dia mati di atas kayu salib, saudaraku. Itulah kita yang mengerti akan hal, yang tahu akan hal ini, yang tahu akan cinta kasih Tuhan kepada kita, kita mati-matian cinta kepada Tuhan kita. Amin. Kita cinta mati-matian kepada Tuhan. Bukan hanya karena perkara kita kaya pun mati nggak dibawa, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, firman hari sampai di sini biar kita benar memahami dan kita benar cinta mati-matian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita tahu siapa Dia, karena kita tahu apa yang sudah Dia kerjakan untuk kita semua. Amin. Itulah yang mau saya sampaikan pada sore ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh menaikkan syukur, terima kasih anugerah-Mu begitu melimpah dalam hidup kami semua. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, penjelasan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-4, sungguh kami bisa mengerti mengenai siapakah Engkau, apa yang sudah Engkau kerjakan buat kami semua, orang-orang yang terhilang, orang yang berdosa, yang sebenarnya harus dibuang ke dalam lautan api neraka. Tapi karena cinta-Mu yang begitu besar buat kami, kasih-Mu yang besar buat kami Bapa, maka Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati untuk kami semua. Biarlah Tuhan, sedikit penjelasan firman pada hari ini, kami semua bisa memahami dan mengerti, sehingga nama-Mu makin ditinggikan, nama-Mu makin dipermuliakan melalui setiap segi kehidupan kami. Untuk itu tolonglah kami semua, agar kami bisa terus-menerus mematikan dosa di dalam tubuh kami hari demi hari, agar kami bisa hidup tak bercacat celah di hadapan-Mu, karena kami bisa mengerti dan memahami cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami semua. Berkat seluruh gembala di tempat ini, para pendeta, dimanapun mereka berada Tuhan, tolonglah mereka semua dalam segala hal beri hikmat di dalam mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini, dan biarlah Engkau tambahkan jiwa terus menerus, sehingga jiwa-jiwa yang dimenangkan makin hari makin mengenal dan mengerti Engkau, dan makin cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan Yesus. Untuk itu tolonglah kami semua Tuhan, tentulah dan penuhlah kami dengan Roh-Mu yang kudus saja Bapa, dan tolonglah kami semua. Hamba-Mu telah saya berbicara, biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati kami terus menerus berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, menginsafkan kami akan dosa, dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkau yang rela mati bagi setiap kami. Engkau yang rela memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, biar kami terus cinta mati-matian kepada Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu memberi bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah Tuhan ada batasnya, yang tidak pernah ada pamrihnya Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, biar setiap kami meresponi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari yang sudah mempersiapkan persembahan, mari bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan, mengangkat persembahan kita ke atas. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita mau memberi yang terbaik buat pelayan pekerjaan di tempat ini. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami sudah mendengar, kami menjadi pelaku Tuhan karena Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Itu yang terpenting buat hidup kami sehingga kami boleh hidup suci, benar di hadapan-Mu. Pada saat ini kami ingin memberi Tuhan, memberi yang terbaik. Apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ingin mengembalikan sebagian apa yang sudah memberkati kehidupan kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, berkati tangan-tangan juga mengembalikan perpuluhan Tuhan. Beri persembahan apapun yang mereka persembahkan Tuhan, kembalikan lipat kali ganda. Apapun dikerjakan Tuhan, buatlah mereka berhasil. Terima kasih Bapa atas semua ini. Hanya dalam nama Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan Raja Wali MS Palembang. Shalom, kita akan mendengarkan kegiatan GBI Raja Wali MS Palembang. Ibadah hari Minggu diadakan seperti luar biasa jam 10 pagi dan jam 5 sore bertempat di Komplek Raja Wali Village lantai 2 Palembang. Mari beribadah bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tempat ini. Menara doa diadakan setiap hari Selasa jam 18.30 bertempat di Komplek Raja Wali Village lantai 2 Palembang. Kami mengajak untuk semua Bapak Ibu Saudara dapat bergabung bersama-sama mencari Tuhan dan secara korporat di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis dan menyerahkan anaknya yang di bawah 12 tahun kepada Tuhan, dapat mengisi formulir dan mengambil kepada petugas yang bertugas hari ini. Welcome to Community of Love. Cool. Diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di Kul Dempo, Kul Sekip, dan Kul Kedamaian. Mari bergabung bersama-sama kepada area-area yang terdekat dari rumah Bapak Ibu Saudara. Hai generasi Yeremia, mari bertumbuh bersama-sama di dalam Kul Youth setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di Komplek Raja Wali Village lantai 2 Palembang. Yuk, kita menjadi generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus dan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi bertempat di tempat ini Komplek Raja Wali Village lantai 2 Palembang. Mari bergabung bersama-sama, kita terus cari wajah Tuhan.
Kami mengajak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mensupport media sosial GBI Raja Wali MS Palembang dengan IG dan YouTube yang tertera di dalam layar. Mari sama-sama kita subscribe, like, share, dan sama-sama kita mensupport media sosial kita. Inilah kegiatan-kegiatan GBI Raja Wali MS Palembang. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ya, puji nama Tuhan. Untuk pengumuman tambahan, Cool untuk hari Kamis ini akan digabungkan semua di tempat ini, Komplek Raja Wali Village Lantai 2 Palembang, jam 18.30. Sekali lagi Cool untuk Youth, Cool Skip, Cool Dempo, Cool Kedamaian, Cool akan digabungkan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan memberikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kasih anugerah-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih Kau memberkati Bapak Junaidi Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan, pakai dia dengan pengurapan-Mu yang baru Tuhan. Hikmat, marifat, dan pewahyuan Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan. Menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami semua Tuhan, boleh Tuhan hidup dikuatkan, dilegakan, disembuhkan, dan dipulihkan Tuhan. Sehingga kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh terus Tuhan melayani Engkau dengan iman percaya kami, dengan kesetiaan kami, dengan rasa syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Setiawan pemilik gedung ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Setiap apapun yang dikerjakannya berhasil dan beruntung Tuhan bersama keluarga dan anak-anaknya Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang sudah melayan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, berkat dan kasih karunia Allah, anugerah dan keselamatan menyertai kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah terima kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.